Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panen kita hari ini. Bagaimana sebenarnya hubungan Ikang dan Balik Marisa? layar nih. Iya. Apa kendalanya? Iya. Sangat tergantung, sangat mencintai Marisa ya. Iya. Jadi gimana caranya sekarang Ikang tuh mengatasi kerinduan? Ayah malu gak sih anak kita berdua seumur ini belum ada nih jodohnya. Aku harus terima istri saya dipanggil sama Allah, itu yang terbaik katanya. Jangan pikirkan dengan ini aja, tapi dengan ini. Orangnya di sini, fisiknya nggak ada. Saya move on. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan kami juga sudah mengundang rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio. Tepuk tangan teman-teman mahasiswa, terima kasih ya sudah datang. Dan yang paling spesial untuk Anda malam ini adalah bintang tamu di Q&A malam ini, seorang ikon musik rock sekaligus musisi legenda Indonesia yang memiliki suara dan gaya berpakaian khas rocker 80-an. Aksi panggung penuh semangat membuatnya mudah dikenali dan juga digemari di belantikan musik papan atas Indonesia di zamannya. Bahkan mungkin sebenarnya sampai sekarang ya. Pria berdarah Sunda dan juga Mandar Sulawesi Barat ini juga dikenal sebagai family man. Sosok ayah yang sangat berpengaruh bagi kedua putrinya. Siapakah dia? Berikut secuplik profil bintang tamu kita untuk Anda malam ini. Kita jadi sama-sama ya, preman. Preman semua. Bagi penikmat musik era 80-an, tentu Anda pasti tak asing dengan legenda musik rock tanah air Ikang Fauzi. Preman, go! Sukses dengan segudang lagu hitsnya seperti Preman dan Salam Terakhir, musisi rock satu ini juga menyeimbangkan karirnya di dunia akting. Bahkan hingga saat ini, Ikang Fauzi terus berkarya dengan talenta yang dimilikinya. Selain multitalenta, Ikang Fauzi juga menekuni dunia pendidikan dengan menyelesaikan studi di Universitas Indonesia dan strategi manajemen Universitas Gadjah Mada. Tapi dua-duanya kompak. Meski dikenal sebagai rocker, suami mendiang artis dan politisi Marisa Haque ini pun tak dapat menutupi kepedihan sebagai seorang manusia biasa saat sang belahan jiwa telah tiada. Bagaimana sosok pria 65 tahun ini menjalani hidup, karir, dan segala tantangan di tengah rasa kehilangan? Langsung saja kita akan sambut rocker kita malam ini, Ikang Fauzi. Tepuk tangannya lebih seru lagi teman-teman. Mas Ikang, apa kabar? Sehat, lagi sibuk apa ini? Ya biasa di ada show-show juga masih mau bikin single baru nih akhir bulan ini. Akhir bulan Insyaallah, ini. Iya, Berarti pas banget sih. Dong. Ini perdana tampil di Q&A, mau ada bocoran singlenya dong? Iya ada. Dia kebetulan idenya tuh lagunya dari almarhum mah gitu. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mas Ikang. Silahkan duduk, kita langsung ngobrol ya Mas Ikang. Nah,
Selain tadi dengan kesibukan single barunya, apalagi ini kesibukan mungkin masih berpolitik kah atau mungkin berbisnis? Kalau berpolitik enggak kayaknya. Lebih enak dengan musik atau gimana? Karena memang saya nggak bisa mengikuti pola-pola yang harus dilakukan oleh seorang politikus gitu ya. Memangnya apa yang bertentangan dari seorang Ikang Fauzi dan dunia politik? Politika ada satu masa di mana there's no personal gitu lah. Jadi ya hari ini teman, besok lawan. Iya kan? Jadi saya nggak bisa begitu. Saya ini latar belakangnya kan seniman, jadi kalau udah temen tuh ya udah temen. Mas Ikang, sebelum kita lebih jauh lagi kita mau Aku juga ada ngobrol. bisnis properti, Mbak. Itu yang bikin Udah Mas Ikang juga agak nggak menekuni dunia musik dalam beberapa tahun terakhir? Iya, jadi latar belakang aku tuh sebenarnya orang tua saya tuh sangat strict sama pendidikan. Jadi pada saat saya menentukan saya pengen punya jalur di musik ya sebagai rockers gitu ya. Mereka seneng, tapi harus sekolah gitu aja. Makanya saya terpaksa kelarin sekolah di UI FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Tapi cita-cita dasarnya apa? Main band. Dari kecil pengen Main band. Bapak saya juga musisi juga, suka musik ya, kita satu keluarga ya. Dari tadi tuh saya pengen nanya, tapi harus dijawab singkat ya Mas Ya, Ikang Fauzi boleh. ya. Ini ada pilihan nih, cepat saja. Berenang atau main golf? Berenang. Berenang, kan dua-duanya hobinya Mas Ikang semua. Berenang di rumah ada. Oh, karena ada Kalau golf lapangannya. mahal dan waktunya banyak. Ya udah sama. Dan saya kan sama, termasuk betul. ikan, sejenis ikan Fauzi. Karena sering dijadiin tebak-tebakan ya. Bener. Oke, jadi gitaris atau vokalis? Vokalis. Saya backgroundnya tuh drum. Oke. Drum, udah gitu keyboard, belajar juga. Gitar belajar sendiri. Vokalis tuh karena honornya paling gede. Frontman. Dan, Iya, dan bisa pecicilan ya Mas ya? We are the leaders actually. Oke. Nah, baca buku atau menulis lagu? Nulis lagu. Musik Iya. atau film? Musik, Rumah atau panggung? rumah. Arti rumah bagi seorang Ikang Fauzi? Wah, rumah itu segala-galanya. Baiti janati ya, rumahku adalah surgaku. Dalam beberapa kesempatan Mas Ikang Fauzi sempat menyatakan dan sering mengatakan bahwa rumah adalah kekuatan dari seorang Ikang Fauzi selama menjalani hidup. Iya betul. Makanya aku bisnisnya kan di perumahan. Oh Aku gitu, ada hubungannya ternyata. Percaya ya, yang hal-hal yang premier tuh adalah hal yang merupakan kita berbisnis dan sekaligus kita memberikan kontribusi yang terbesar buat masyarakat. Kan rumah itu kebutuhan yang utama, ya kan? Nah, orang perlu rumah. Dan kalau kita mengharapkan bangsa ini baik, terdidik dengan baik, outputnya baik, mulai dari mana? Dari rumah. Siapa sih yang menginspirasi seorang Ikang Fauzi bisa mendapatkan pemikiran besar seperti ini untuk menjaga rumah, tentang value hidup, menjadi family man? Itu terinspirasi siapa Mas Ikang? Ayah saya tuh diplomat. Jadi dia tuh terbiasa untuk membela negaranya di luar pada saat negara kita diremehkan atau dicaci maki. Dia tampil untuk membela negaranya. Jadi aku belajar dari dia gitu. Maka aku jarang sekali ngeluh soal bangsa ini gitu loh. Yang selalu di dalam pemikiran saya sering ikut orang tua ke luar negeri kan. Kita tiap 3 tahun sekali kan pergi. Membedakan diri kalau kita tahu benar di luar itu seperti apa orang-orangnya. Oh kita nggak kalah Mbak. Kenapa Mas Ikang nggak jadi diplomat aja ikut ayah? Maunya begitu tadi. Oh maunya begitu? Iya, jadi saya masuk UI untuk jadi seperti ayah saya jadi diplomat. Oke. Jadi pada saat penjurusan itu tingkat 2 waktu itu ya, saya pengen jadi masuk ke hubungan internasional. Ayah saya pulang, waktu itu dia masih wakil duta besar ya di Kuala Lumpur. Hanya semalam aja tidur sama saya, dia tanya, gitu, gimana kamu masuk apa gini? Oh iya bagus. Tahu nggak diplomat seperti apa? Gajinya kamu tahu nggak berapa gitu ya? Pegawai negeri nih. Jangan lihat di luar negerinya. Di luar negeri dia dapat facility emang. Tapi di dalam negerinya dia pegawai negeri. Gajinya kecil. Kamu sekali nyanyi dapat berapa sekarang? Saya bilang segini. Itu gaji ayah sebulan katanya. Saya mikir. Kamu pilih deh di situ ada bidang yang bisa kamu independen. Kalau bisa kamu bisnis. Kelihatannya kamu ini punya kemampuan gitu loh untuk itu. Udah gitu supaya kamu juga tidak merugikan yang mana-mana. Karena begitu kamu jadi pegawai negeri, kamu gak boleh cawe-cawe katanya. Kamu makan gaji, hidup kamu tuh buat negara. Dedikasi semua buat negara. Karena dia dulunya musisi, begitu dia Hawaiian dulu. Hawaiian. Pencipta lagu dan penyanyi, bagus sekali, sering menang ya.
Tapi begitu dia jadi pegawai negeri, dia lepas. Akhirnya saya pilih masuk administrasi niaga, bisnis administrasi. Dari situ ya berkembang S2-nya aku ambil strategi kan. Dulu pacarnya Aku banyak kerja. nggak sih? Iya. Iya. Orang yang berantakan itu bawa beauty case-nya Mbak Nisa. Dipersembahkan oleh